Selamat hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Minggu ini kita akan memasuki Minggu Advent keempat. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang telah menerima paket Krans Advent atau Corona Advent, dapat menyalakan salah satu lilin elektrik masing-masing ketika penatua menyalakan lilin Advent keempat. Lilin Kristus dinyalakan saat ibadah agung malam Natal 24 Desember dan ibadah Natal 25 Desember. Lilin-lilin kecil yang dibagikan sejumlah anggota keluarga yang didaftarkan dinyalakan saat candlelight dalam ibadah agung malam Natal 24 Desember. Berikut ini adalah jadwal siaran ibadah agung malam Natal, ibadah akhir tahun, dan ibadah awal tahun. Anggota jemaat dan simpatisan dapat mengikuti siaran ibadah baik melalui kanal YouTube Warta Karangsaru maupun radio siaran Iktus. Hari ini adalah batas akhir pengumpulan foto lomba menghias Krans Advent. Hasil lomba akan diumumkan minggu depan tanggal 27 Desember 2020. Hadiah lomba dapat diambil di gereja pada tanggal 27 Desember 2020 pada pukul 7 sampai dengan pukul 21.00. Persidangan Majelis Jemaat GKI Karangsaru pada tanggal 11 Desember 2020 memutuskan rencana ibadah tatap muka tanggal 3 Januari 2021 ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan ini didasarkan pada perkembangan kondisi Kota Semarang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Demikian Warta Lisan, selamat beribadah. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Empat lilin kita nyalakan bagai bintang-bintang cerah. Siaplah hai segenap alam dan bernyanyi Maranatha. Empat lilin kita nyalakan bagai bintang-bintang cerah. Siaplah hai segenap alam dan bernyanyi Maranatha. Kristus Sang Terang telah datang ke dunia dan akan kembali datang ke dunia. Kami bersiap memperingati kedatangannya. Kami bersiap menyongsong kedatangannya kembali. Maranatha.
Ibadah Minggu Advent keempat ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat GKI Karangsaru, para simpatisan serta pemirsa dan pendengar siaran ibadah Minggu Advent keempat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada tahun 1872, Christina Georgina Rossetti menciptakan sebuah syair yang merupakan sebuah syair Natal yang sangat termasyhur. Bait pertama syair yang ditulis oleh Georgina Rossetti berbunyi demikian. Dunia kedinginan, kaku membeku. Damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa dan tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Syair yang ditulis oleh Georgina Rossetti ini rasanya juga masih relevan untuk kita nyanyikan saat ini. Bukankah dunia sekitar kita masih dipenuhi dengan wabah kekerasan, oleh penyiksaan dan juga oleh tirani? Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dengan tema pendamaian melegakan. Pendamaian Tuhan itu melegakan kita, umatnya. Di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan kekerasan, maka Ia datang membawa kedamaian dan Dia mendamaikan kita. Mendamaikan dengan siapa dan pendamaian yang seperti apa? Hari ini bersama-sama dengan Pendeta Hadian Tanwikara, kita akan belajar akan firman Tuhan dengan tema pendamaiannya melegakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kembali kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di tempat kami masing-masing. Dan ketika kami datang beribadah kepadamu di tempat kami masing-masing, kami pun percaya sesama anak Tuhan dimanapun tempat di belahan bumi ini pun juga datang beribadah kepada Tuhan. Baik mereka yang dapat berkumpul secara terbatas di gedung gereja, maupun mereka yang beribadah di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, karena pandemi COVID-19 ini. Bapa, ketika kami menaikkan puji-pujian kami, ketika kami menaikkan doa-doa kami sadar Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Dan ketika kami menyadari akan kehadiran-Mu, maka kami kembali mengingat akan keberadaan kami sebagai manusia. Bapa, Engkau menghendaki setiap anak-Mu menjadi pembawa damai. Tetapi seringkali kami justru tidak membawa damai di sekitar kami. Seringkali kami menjadi kompor yang mengobarkan permusuhan, mengobarkan perselisihan, mengobarkan kebencian di antara orang-orang di sekitar kami yang sedang bersilang pendapat. Ampuni kami ya Bapa, jikalau selama ini kami justru menjadi bara, bukan menjadi embun penyejuk di tengah-tengah konflik yang terjadi di sekitar kami. Mampukan kami mulai dari hari ini untuk membawa damai, sebagaimana Engkau kehendaki, sebagaimana Engkau sudah tunjukkan teladan melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang datang ke dunia untuk mendamaikan kami dengan Engkau, ya Allah Bapa. Inilah pengakuan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya anak kecil, ya anak lembut, Engkau diutus Bapa-Mu
Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah seperti yang tertulis di dalam Titus pasal 3 ayat 4-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya, kini dan selamanya. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya, kini dan selamanya. Shalom Bapak Ibu, mari kita bersama mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita menerima firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan waktu yang Tuhan berikan. Di dalam kehidupan kami di masa pandemi ini, kami boleh tetap menikmati ibadah kami, sekalipun kami tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kami boleh menikmati ibadah dan menikmati firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu.
Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada Minggu Advent keempat ini diambil dari surat Roma pasalnya yang kelima. Surat Roma pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan oleh dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah kita dalam Minggu Advent yang keempat ini adalah pendamaiannya melegakan. Pendamaian yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus adalah pendamaian yang melegakan. Sebuah tema yang penting, sebuah tema yang menguatkan Bapak, Ibu, dan saya. Di tahun 2015, seorang bernama Yuval Harari menulis sebuah buku berjudul Homo Deus.
sebuah buku yang ditulis sebagai buku lanjutan setelah dia menyelesaikan sebuah buku berjudul Homo Sapiens. Dia menulis buku lanjutannya dan diberi judul Homo Deus. Secara garis besar, Yuval Harari mau mengatakan tentang buku itu bahwa manusia menjadi semakin hebat. Manusia semakin menjadi Superman. Tetapi di tahun 2020 Bapak Ibu, kita melihat apa yang menjadi sebuah kebalikan dari sebuah kebanggaan karena manusia ditempatkan dan dipahami oleh Yuval Harari sebagai Superman dalam bukunya di tahun 2015. Manusia Superman, manusia akan bisa menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidupnya. Tetapi di tahun 2020, kita menyaksikan bahwa manusia tidak mampu menyelesaikan segalanya. Manusia bukan Superman. Manusia butuh pertolongan Allah. Manusia itu rapuh. Pandemi COVID-19 menjadi sebuah jalan untuk kita menemukan damai yang dari Allah. Perjalanan 2020 dengan pandemi COVID-19 menjadi perjalanan untuk kita kembali bercermin bahwa kita bukan Superman. Tetapi kita manusia berdosa yang butuh Allah, yang butuh kerendahan hati untuk berjalan dalam kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Roma pasal 5, kita diajak untuk menyaksikan pendamaian Kristus yang melegakan. Karena pendamaian Kristus itu mengajak Bapak Ibu dan saya menjadi orang-orang yang justru kuat di dalam iman kepada kehendak Allah. Menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah yang kita jumpai di dalam Roma pasal 5. Dengan tema yang sangat kita butuhkan, bahwa pendamaian Allah itu melegakan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma pasal 5? Di dalam surat Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga, dikatakan oleh Rasul Paulus dan diberi penegasan. Dan bukan hanya itu saja. Dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya kita dikuatkan oleh kasih karunia Allah di dalam kemuliaan-kemuliaan hidup kita. Tetapi kita juga dikuatkan oleh kasih karunia Allah. Bahkan bermegah dalam kesengsaraan kita. Bermegah di dalam kesengsaraan dengan membawa kehidupan kita punya sudut pandang yang baru. Di mana kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan ketahanan uji. Dan ketahanan uji sampai kepada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan rangkaian yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang pendamaian yang melegakan. Rasul Paulus mengajak orang-orang yang percaya di dalam Kristus untuk tidak menjadi orang-orang yang melupakan kasih Yesus Kristus dalam hidupnya.
Rasul Paulus mengajak setiap orang percaya untuk tidak beralih dari imannya yang meyakini kasih karunia Allah kepada pergumulan-pergumulan yang berat di dalam kehidupannya. Pergumulan boleh terjadi, tetapi pergumulan itu tidak membuat kita lalu berpaling. Pergumulan dalam hidup ini tidak boleh membuat kita berpaling dari Kristus. Tetapi pergumulan di dalam hidup kita tetap membuat kita memandang pada Kristus. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus sebagai pendamaian yang melegakan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita ibarat seorang yang menyaksikan film horor, film hantu. Kalau Bapak Ibu dan saya menyaksikan film horor, Bapak Ibu akan melihat sebuah tingkah laku dari orang-orang yang melihat film horor itu sebuah perilaku yang unik. Ada banyak orang menyaksikan film horor itu menutup mata ketika hantunya muncul. Padahal Bapak Ibu kalau kita cermati, kalau kita berpikir secara logis, bagian yang penting dari film horor itu hantunya. Hantunya keluar, penontonnya justru menutup mata. Kita diajak untuk melihat bahwa ada sesuatu yang penting yang kemudian diabaikan oleh penonton film horor. Karena begitu hantunya, bagian yang paling penting itu muncul, justru penontonnya menutup mata. Rasul Paulus mengajak orang-orang yang beriman di dalam Kristus untuk tetap membuka mata. Sehingga dikatakan bermegah dalam kesengsaraan. Artinya tetap memandang kepada Kristus. Tidak berpaling dari Kristus. Tidak memalingkan pandangan dari Kristus. Ketika kesengsaraan itu terjadi. Ketika pergumulan itu terjadi. Kita tetap bertekun untuk memandang kepada Kristus. Untuk memandang pada kasih karunia-Nya. Sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Dan sampai pada pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita diajak untuk melihat lebih jauh tentang pendamaian yang melegakan itu. Ada dua hal. Ada dua hal yang menjadi dasar Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 untuk menegaskan pendamaian yang melegakan itu. Pendamaian yang membuat kita terus memandang kepada Kristus apapun yang kita alami. Pendamaian yang membuat kita bermegah di dalam kesengsaraan. Sampai kita menjadi orang yang mengalami ketekunan, ketahanan uji, dan pengharapan. Ada dua hal yang menarik yang mendasari pemahaman Rasul Paulus tentang pendamaian. Yang pertama adalah pendamaian yang terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus itu pendamaian yang melegakan. Karena pendamaian yang terjadi itu dalam tuntutan standar Allah. Dan pendamaian yang terjadi di dalam tuntutan standarnya Allah itu diselesaikan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu, inilah yang tidak boleh kita lupakan. Pendamaian di dalam Tuhan Yesus Kristus itu melegakan
Karena pendamaian yang terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus itu memenuhi standarnya Allah. Pendamaian yang terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus itu seperti tuntutan Allah dan dilakukan oleh Allah sendiri. Di sini kita diajak untuk belajar, kita diajak untuk melihat bahwa pendamaian itu tidak ada tandingannya. Itulah yang harus menjadi pijakan kita di dalam masa penantian kita. Pijakan dan dasar kita berdiri di dalam penantian kita akan Kristus. Karena Kristus itu memenuhi tuntutan Allah. Dan Kristus itu adalah Allah sendiri. Pendamaian itu melegakan. Melegakan Allah. Karena seperti yang menjadi tuntutan Allah. Dan pastilah melegakan kita. Karena yang dikerjakan oleh Kristus adalah standarnya Allah. Maka ketika pendamaian itu diberikan pada kita, maka pendamaian itu melegakan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang bertekun di dalam hidup ini. Menjadi orang-orang yang merendahkan hatinya untuk mengandalkan Kristus. Kita bisa melihat di dalam bacaan kita. Kita bisa menemukan banyak hal tentang semua itu. Bagaimana Kristus telah mati, memberikan dirinya ketika kita ini berdosa. Pendamaian itu diberikan oleh Allah. Allah yang seharusnya murka. Allah melakukan kasih karunia-Nya kepada kita yang harusnya dimurkai. Hal yang kedua, pendamaian itu melegakan. Karena pendamaian itu terjadi di dalam kemenangan atas pergumulan yang hebat. Ini hal yang kedua. Bapak Ibu perhatikan, pendamaian yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Tuhan Yesus itu adalah pendamaian yang terjadi dalam kemenangan atas pergumulan yang hebat. Yesus mati bukan ketika kita baik. Yesus mati bukan ketika kita hebat. Tetapi Yesus mati ketika kita ini berdosa. Pendamaian itu menjadi sebuah kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam menghadapi pergumulan. Pendamaian itu ditempuh dengan salib yang tidak membuat Yesus lari menghindari salib. Tetapi pendamaian itu terjadi di dalam ketaatan Yesus Kristus sekalipun salib menjadi jalannya. Itulah dasar yang bisa kita lihat sehingga Rasul Paulus bisa mengatakan bahwa aku bermegah bukan hanya di dalam kemuliaan, tetapi aku juga bermegah di dalam kesengsaraan. Pandemi COVID-19 pastilah menjadi sebuah masa di tahun 2020 yang akan terus kita ingat. Di mana Bapak, Ibu, dan saya belajar. Kita diajak untuk belajar menjadi orang-orang yang terus bertekun. Menjadi orang-orang yang tahan uji. Menjadi orang-orang yang mengerti bahwa pengharapan kita sesungguhnya bukan pada manusia kita, tetapi pada Kristus yang berkasih karunia.
seorang teolog bernama Jerry Bridges. Jerry Bridges berkata dalam bukunya, Allah punya banyak pemberian yang baik. Tetapi pemberian Allah yang paling baik adalah ketika Dia memberikan dirinya. Saya ulangi. Jerry Bridges berkata dalam sebuah bukunya, Allah punya banyak pemberian yang baik buat kita. Tetapi kita perlu tahu bahwa pemberian Allah yang paling baik ketika Allah memberikan dirinya sendiri. Karena itulah pendamaian di dalam Kristus itu melegakan. Karena Kristus adalah pemberian Allah yang paling baik. Sehingga terjadi pendamaian antara kita manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Dan itu menjadi sebuah dasar iman dan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak melupakan Tuhan. Tidak berpaling dari Tuhan. Sekalipun perjalanan kita tidaklah mudah. Jangan menutup mata ketika perjalanan kita menakutkan. Jangan berpaling dari Tuhan ketika perjalanan ini tidak bisa kita pastikan. Karena hanya Tuhan yang punya segala hal yang kita perlukan di sepanjang kehidupan ini. Tuhan yang tahu segalanya yang ada di depan kita. Jangan pernah menutup mata. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Tetaplah menjadi orang yang bertekun. Tetaplah menjadi orang yang tahan uji. Dan menjadi orang yang berpengharapan. Karena pendamaian di dalam Kristus itu melegakan Allah dan melegakan hidup kita. Dan Dia menjamin seluruh perjalanan kita di hari depan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, dalam Roma 11 ayat 36, Rasul Paulus berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan demikian,
Segala yang kita terima dalam kehidupan kita semuanya berasal dari Tuhan. Oleh karenanya, marilah kita bersyukur kepadanya. Kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran Gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk berkat, untuk karunia, juga pemeliharaan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Perkenanlah kami menyampaikan persembahan ini agar boleh dipergunakan di dalam berbagai kegiatan yang semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya Engkau berkenan melayakkannya dan boleh nanti dipergunakan oleh segenap majelis ataupun aktivis, pengurus komisi-komisi ataupun panitia yang ada. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu agar boleh mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, Kamu menaikkan doa persembahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita naikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk perayaan Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama. Perayaan Natal di gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, baik yang sudah dapat melangsungkan ibadah secara onsite, secara tatap muka, maupun ibadah Natal yang masih dilakukan secara online, secara daring, dari rumah ke rumah. Kita juga akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, khususnya bagi pemerintah, untuk menanggulangi, mengatasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga belum kunjung usai. Kita juga akan berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, khususnya untuk GKI Karangsaru, di dalam memasuki tahun pelayanan yang baru di tahun 2021. Kiranya program-program pelayanan yang sudah disusun boleh dilaksanakan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Dan tak lupa kita akan membawa dalam doa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, sedang lemah tubuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami membawa kepadamu permohonan-permohonan kami. Kami berdoa untuk perayaan Natal yang akan dilangsungkan oleh gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ibadah-ibadah Natal yang sudah dirancang, baik itu dalam bentuk ibadah tatap muka maupun ibadah secara online. Kiranya ibadah Natal tahun ini boleh menjadi ibadah Natal yang sungguh berarti bagi kami umat-Mu. Kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kekalutan dunia, ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh dunia berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Kiranya berita Natal kembali menyejukkan hati kami. Berita Natal kembali mengukuhkan iman percaya kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau telah mengutus putra-Mu yang tunggal. Dia tinggal di antara kami, Dia Sang Immanuel, yang telah menebus kami dari kuasa maut, dan kini bertahta bersama dengan Engkau, ya Bapa di surga. Dan Engkau juga telah mengirimkan kepada kami Roh Kudus-Mu, Roh yang terus tinggal di dalam diri tiap orang percaya, yang akan terus menuntun kami melewati hari-hari kami ke depan. Bapa, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur karena bangsa dan negara kami telah dapat melewati masa-masa sukar di dalam pandemi COVID-19 ini sampai dengan saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan berkati akan pemerintah negeri kami. Tuhan berkati Presiden Joko Widodo, Tuhan berkati Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta dengan seluruh jajaran menteri di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan
untuk menciptakan kesejahteraan di bumi Indonesia ini. Mampukan mereka dengan segala keterbatasan yang ada untuk tetap membuat hati warga Indonesia tenang, tetapi juga sekaligus waspada dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini, GKI Karangsaru, di dalam menyongsong tahun pelayanan yang baru, tahun 2021. Program-program kerja komisi dan majelis bidang sudah selesai, disusun dan disepakati bersama. Kiranya Tuhan yang sudah menyertai proses penyusunan, Tuhan juga yang akan menyertai setiap kami yang melaksanakannya, sehingga program-program yang ada boleh membuat jemaat Tuhan di GKI Karangsaru ini bertumbuh di dalam iman, semakin mengasihi Tuhan dan juga semakin mengasihi sesama. Kami juga membawa di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, maupun mereka yang saat ini harus menjalani perawatan secara mandiri di rumah. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan hibur mereka, Tuhan akan sertai masa-masa pemulihan, Tuhan berikan kesabaran sehingga mereka boleh merasakan Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka, dan mereka mampu melewati masa-masa sulit ini hingga mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang berkarya di rumah sakit, kiranya Tuhan berikan kesehatan, kiranya Tuhan berikan kekuatan, agar mereka boleh terus melayani di dalam pelayanan kesehatan. Tuhan juga akan berikan damai sejahtera untuk keluarga mereka. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Bapa di surga, saat ini kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang terdampak secara perekonomian karena pandemi COVID-19 ini. Mereka yang saat ini kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan, Engkau yang akan tunjukkan pekerjaan yang tepat bagi mereka. Sekiranya Tuhan menghendaki mereka untuk memulai pekerjaan baru, bekerja secara mandiri. Tuhan pun yang akan mempersiapkan, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan bukakan jalan. Sehingga saudara-saudara kami ini tidak menjumpai keputusasaan, tetapi boleh menjumpai pengharapan di dalam Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami kelesuan, keputusasaan karena keadaan perekonomian yang tidak kunjung membaik, kiranya Tuhan mampukan mereka untuk terus berharap kepadamu, dan Tuhan Engkau cukupkan mereka di dalam segala kebutuhan hidup yang mereka perlukan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami anak-anak-Mu. Tuhan akan cukupkan segala sesuatu yang kami perlu. Inilah ya Bapa doa-doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Dengan segera kita akan jumpa Tuhan. Dengan segera kita akan jumpa Tuhan. Dengan segera kita akan jumpa Tuhan. Haleluya, haleluya, kita jumpa Tuhan. Tiada duka, tiada air mata. Tiada duka, tiada air mata. Tiada duka, tiada air mata. Haleluya, haleluya, kita jumpa Tuhan. Tiada lara, tiada kesusahan. Tiada lara, tiada kesusahan. Tiada lara, tiada kesusahan. Haleluya, haleluya, kita jumpa Tuhan. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha,